Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan menguji coba cara pengompresan, insya Allah yang terbaik. Hari ini tanggal 9 bulan 6. Waktu yang terbaik untuk pengompresan setelah habis buah kopi. Nah, ini anggota kita, guys. Ya. Ini lokasinya di Keramat. Pondok Keramat. Luas kebun ini sekitar 1 hektar, guys. Nah, ini gubuk deritanya. Ini kopi yang telah kita kompres, guys. Sebenarnya ini kopi harusnya cantik, tapi yang awal entah mungkin ilmu dia seperti itu caranya ngompres, guys ya. Coba yang produksi, coba yang ke bawah ini potongnya dibuat cabang panjang kayak cabang laki. Akhirnya kopinya cabangnya panjang, guys. Ya, ini dia. Nih. Seharusnya ini yang kita pelihara. Tapi mungkin karena ilmu dia kayak gitu ya, kita nggak paham, guys ya. Seharusnya dia cantik turun. Nah, ini contoh pokat sunat, guys. Ini kita kompres juga. Ini umur sekitar 3 tahun, guys. Nanti ukuran 3 meter kita potong puntung. Ya, ayo guys, kita jalan-jalan sambil kita peragakan mana yang kita kompres. Nah, ini guys. Ini namanya pokat sunat. Nah, ini guys, ini nanti pemilihan cabang setelah kompres, insya Allah 6 bulan lagi, guys. 6 bulan lagi baru kita servis cabang, yang mana produksi, yang enggak kita kurangin. Ini kita udah memperbaikin, guys. Sudah pernah dikompres sekali. Ya, ini dia lokasinya. Sekitar 1 hektar. Insya Allah, guys, mudah-mudahan berhasil. Cuman memang udah rusak ya kopinya, guys ya. Ini contoh sebelum kita kompres, cuci. Cabang dasar ini udah habis, guys. Ini harusnya turun dia, guys. Ini senior kita, guys, bersih, dikompres juga itu kumis. Ya, seperti inilah, guys. Insya Allah mudah-mudahan berhasil, guys ya. Doain aja. Ini contoh kopi yang belum kita kompres, guys. Lumayan juga, guys. Kopinya udah jadi kopi awen, istilah bahasa Gayo, guys ya. Nah, ini guys, mari tingginya. Oh ya, ya, ini pusing kita, guys. Coba kawan, tolong diperagakan, kawan. Waktunya 5 menit ini udah mau habis. Gimana, kawan? Kita cari dulu yang tersulit ya, biar kita bisa sama-sama belajar, paham. Mungkin kalau ada saran apa, kawan, tolong kasih tahu ya apa kekurangannya ya.
Ayo coba kawan, mana di anu setel. Ah, mungkin tim-tim itu ya kawan. Lagi dipeceng-peceng tuh, bingung dia. Mana yang mau dipotong? Ya kawan, ngeri. Bingung kita tengoknya. Ya nggak usah banyak-banyak pikir kawan. Waktu ngompres nih yang penting cabang turun. Nanti penyuciannya insya Allah di bulan 6. Itu baru kita pilih betul-betul. Iya. Cepat kawan, udah paham. Cuman sayangnya itu kawan, cabang yang produksi udah habis. Udah lempang semua cabangnya. Ya. Ini dengan Bapak Babe. Dia ahli ngaruh, ahli mancing, ahli ngompres, lengkap. Semua dijadikan hobi. Ya. Ini dia orangnya. Mungkin kalau mau menghubungin dia, alamatnya di Pondok Gresik. Namanya Bapak Babe. Nah ini kawan. Sungguh disayangkan kawan, ini cabang dasar udah habis. Ini udah habis nih yang ke bawah. Harusnya kopi ini turun cabangnya. Jadi kalau kita tanam 2 meter pun nggak jumpa dia. Karena ini udah salah. Ini terpaksa seperti cabang laki ini yang kita pelihara kawan. Ini gini kawan-kawan. Ini untuk sementara kita pelihara. Sambil nunggu ini pulih kembali karena ini udah rusak. Nah untuk ujung ini kita buat bencong kalau istilah kopi. Itu kawan. Ini dia satu barang. Ya coba diperagakan nyuci cedingnya. Nah itu mungkin harus rapat fotonya ya Pak Babe ya. Bawa. Nah ini nanti kalau jadi ini pasti turun deh. Nah, kita ini sambil kita nunggu ini jadi bawah. Kalau bawah ini udah jadi, baru ini kita buang. Itu dia. Itu caranya Pak Babe ya. Insya Allah masih mau bagus lagi nih Pak Babe. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, itu dia kawan. Nah, ini kawan nih, ini perlu kita piara juga. Nah, ini penghujung ini kita potong. Bencong. Coba di anu. Nah, nanti akan jadi nih. Karena ini ibaratnya 3 tahun yang lalu dari pangkas, entah siapa yang mangkas, kami juga kurang tahu. Memang fatal kawan. Seharusnya cabang yang dipelihara itu yang cabang beliau buang. Jadi kita ini memperbaiki dia. Tandanya kopi udah jadi seperti apa itu Pak Babe? Kalau kompresan berhasil maksudnya. Memang betul. Biasa kita tahu kompresan 6 bulan apa 1 tahun baru jadi. Ini contoh. Kalau kompresan kita berhasil, contoh ini antara cabang ini udah teratur deh. Betul-betul tidak ada yang gandeng. Udah bebas sebagai cabang, nggak ada. Nah, bebas angin ya, dia goyang semua kena angin ya Pak Babe ya. Ini baru kita berhasil kita mangkas. Insya Allah jadi. Terus kalau yang kopi tim-tim Pak Babe? Kalau kopi tim-tim sama dia.
Udah bebas Pak Babe ya. Tapi kata orang kompres ini mau batangnya kuning atau terus buah banyak terus dia hang. Nah, Ngedrop. kalau kayak gitu itu sistemnya nanti di perawatan ya kan. Pembuangan jeding. Tuh. Berarti kalau pengompresan berat dia nggak bisa Pak Babe ya, mau ngedrop dia ya. Kalau kami pribadi ya terus terang kalau ngompres mungkin ya di Bener Meriah ini di lokasi mana yang belum kan gitu. Ya alhamdulillah lah. Buktinya ya kami ini masih dipercaya lah mangkas. Berarti insya Allah nggak ada. Insya Allah ya nggak ada yang kecewa kan itu. Nggak ada kecewa Pak Babe ya. Biarpun Karena kalau banyak kami buah mangkas ya. ini kami sesuaikan sama keadaan batang. Oh misalnya suruh ngompres total. Dia kalau kompres total tuh kan sayang. Nanti yang punya kan pre. Nggak ngutip. Jadi kami sesuaikan batang. Kalau memang dia masih bisa dicuci, ngapa harus kita kompres berat? Istilahnya masih produksi Pak masih Babe produksi, ya. Ya paling kita cuci. Kecuali memang yang harus berat, ya itu berat. Kita sesuaikan sama keadaan batang. Itu. Terus sistemnya kalau sebelah kosong ya, ini pertanyaan lagi Pak Babe. Mungkin ada kosong seperti mana contoh ya? Nah ini. Nah ini kan termasuk udah kosong kali nih. Nah ini. Gimana ini Pak Babe caranya? Nah, inilah kesalahan dasar ini kan. Ini kalau dibuang cabang ini yang ompres pertama kami juga nggak tahu siapa yang ompres. Nah, jadi untuk ini kan kosong. Jadi kita apakan di sini dia. Nah, ini nanti akan tumbuh ceding. Nah, nanti ceding inilah kita tunggu 6 bulan berjalannya waktu tumbuh jeding, baru ini kita pelihara jeding ini. Jadi ini akan berbentuk bulat ya. Enak kita pandang lagi Pak Babe ya. Kita pandang. Seperti itu Pak Babe ya. Emang ini sungguh disayangkan Pak Babe ya, udah rusak kali kopinya. Udah rusak. Betul. Harusnya ini kopi masih muda ini, masih bisa dibuat bulat Pak Babe ya. Iya, betul, betul. Karena yang ngompres mungkin ilmu dia kayak gitu, kita nggak paham juga ya, alam tuh. Ya memang yang perlu kita bahas kawan-kawan kan. Nah, sementara ini kopi banyak buah begini begitu. Karena yang sering dibicarakan orang ini kopi muda. Dimana cerita kopi muda, walau nggak kita pangkas, nggak kita pupuk, tetap buahnya banyak. Jadi yang perlu kita bagi-bagi pengalaman atau sharing, kopi-kopi yang kayak gini lah, kopi rusak. Kan gitu, itu yang perlu kita bicarakan, kan gitu. Kalau orang bilang, oh kopi ini banyak buah, di sana sekian ratus kaleng, ya wajar, karena kopi muda. Kan gitu. Ya ini kan kopi udah rusak. Oh ini pun insya Allah nanti bisa banyak juga buahnya Pak Babe ya. Insya Allah. Ya kalau memang udah produksi, kalau memang berhasil dia dalam 1 hektar nih, yang Pak Babe kompres nih kira-kira bisa berapa kaleng nih menghasilkan buahnya? Dia kebiasaan biasanya yang udah kami pangkas, insya Allah. Memang kalau semua itu kan tergantung sama rezeki pribadi masing-masing. Tapi yang rata-rata dalam satu rantai itu bisa keluar 20 kaleng. 20 kaleng. Banjir ya, banjirnya. Nah, jadi kalau 1 hektar berarti 16 rantai, 320 kaleng. 320 kaleng. Kita nggak usah lah kayak gitu kan. Dalam 1 hektar itu banjir bisa 250 atau 200 kaleng itu kalau sekarang udah lah. Udah itu Pak Babe ya. Memang karena ini pun udah posisi udah salah kompres Pak Babe ya. Mungkin kalau nggak salah kompres ya nembus hasilnya Pak Babe ya. Insya Allah. Nah ini guys contohnya yang di kompres yang belum dicuci. Dibuatnya cabang laki ini namanya. Nah ini harusnya ini turun nih cabangnya. Nah ini kan cabang laki semua yang hidup. Jadi nggak produksi dia, habis dimakan ke cabang laki unsur makanannya. Cabang laki ini sekali buah habis terus. Nampaknya banyak tapi enggak. Ya,
Ini contoh yang dicuci sama Pak Babe. Ya. Ini udah ada ceding satu. Ini kompresnya kawan-kawan. Habis cabang, tinggal satu cabang. Ini sistem Pak Babe di pelihara satu ceding. Kawan-kawan, ini kan ada kopi muda ini, ya. Ini mungkin kita pelihara. Berarti dia ukuran satu jengkal dari pangkal dipotong Pak Babe ya. Ya, betul. Ini contoh kawan, ini dekat. Ini Pak Babe ya. Ini masih ini masih dipotong ya. Ini ya. Nah, ini kita perhatikan. Ini kan mengganggu ini cabang ini. Ini kan udah ada generasi barunya. Ini langsung kita habiskan ya. Ya. Jadi nanti calonnya yang generasi baru Pak Babe ya, yang kita kalau jangka panjangnya kan ini. Jamin kan ini jadikan. Pun masih bisa lah. Biar makan sedikit. Ini kan udah ke bawah kali nih. Ini harus kita potong ke bawah deh. Biar nggak ke tanah lah. Ini. Itu contoh Pak Babe merawat kopi. Ini kan masih bisa lah terpelihara. Karena terlalu kosong Pak Babe ya. Kalau ini nggak usah lagi, ini hancur ya. Itu udah hancur. Itu ibaratnya kita pelihara pun udah nggak bakal bisa maksimal. Karena udah terlalu ke bawah pun ya Pak Babe ya. Udah terlalu ke bawah dia kan. Jadi kita hanguskan aja karena udah ada generasi baru. Pakai ini kita hanguskan karena ini cabang kan ada. Nih. Yang kopi muda. Ini dia. Ini nanti yang kita harapkan ke depannya. Ya. Terus yang ini dibencongkan juga Pak Babe. Yang ini ya. Coba Pak Babe peragakan gimana maksudnya bencongkannya. Atau kanan kiri puntungnya atau sebelah. Dia kalau bencong kita buat sebelah. Ya. Nanti ini rekan-rekan yang udah kami kerjakan. Karena kami kerjakan kayak gini nggak satu kali ini, dan sering. Nanti ini bentuk dia ini turun cabang ini. Makanya bencongkan dulu. Istilahnya bencong ya. Ini berarti ini turun nih Pak Babe ya. Turun tetap bentuk lagi dia. Ini kita buang kan, karena ini kan ada ini. Jadi ini bebas ya nanti. Ini yang contoh pertama dasar ya, ada istilahnya apa ini, tomo. Seharusnya ini pemangkas dasar ini. Itu harusnya dipotong Pak Babe ya. Ya seharusnya kan di sini dia dipotong nih. Coba diperagakan Pak Babe. Kalau diterokok. Ini peragakan Pak Babe ya. Ini potong kayak mana? Iya, seperti itu kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan. Untuk sementara hanya ini aja. Kadang ada yang perlu dikomen karena kita pun ini lagi belajar juga ya. Jadi mungkin ada saran yang terbaik ya. Tolong berbagilah ilmunya sama kita. Apa kekurangannya? Yang jelas kalau ilmu Pak Babe ngompres ini dia masuk kedua baru dikurangin cabang. Istilahnya penyucian. Oke lah, begitu aja kawan-kawan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.